Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan umur yang berkah untuk kita semua. Saya ingin mengajak Bapak Ibu merenung sejenak. Pernahkah kita merasa tubuh sangat lelah, mata berat, tapi begitu berbaring, tidur terasa gelisah, mudah terbangun, atau bahkan sulit memejamkan mata kembali? Banyak lansia mengira ini semata-mata karena usia. Padahal seringkali penyebabnya adalah kebiasaan malam yang tanpa sadar kita lakukan sendiri. Saya teringat Bu Zahra, 68 tahun yang datang mengeluh tidak pernah tidur nyenyak. Setelah saya tanya lebih dalam, ternyata ada beberapa kebiasaan malam yang menjadi biang keladi, seperti minum teh manis kental sebelum tidur dan menonton TV hingga larut malam. Malam ini, insya Allah kita akan membahas 7 kebiasaan malam yang diam-diam merusak kualitas tidur lansia. Dengan mengenalinya, Bapak Ibu bisa mulai mengubah pola hidup agar tidur kembali, nyenyak tubuh segar, dan semangat ibadah meningkat. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya cintai, tidur nyenyak adalah kebutuhan dasar sama seperti makan dan minum. Di usia muda tubuh lebih mudah masuk ke fase tidur dalam, di mana sel-sel diperbaiki, hormon diproduksi, dan otak dibersihkan dari sisa metabolisme. Namun, di usia lanjut, proses ini sering terganggu. Banyak lansia hanya tidur sebentar, lalu terbangun, atau tidur terasa dangkal seperti setengah sadar. Akibatnya, pagi hari bangun dengan badan pegal, kepala berat, dan pikiran kurang fokus. Jika ini berlangsung terus-menerus, daya tahan tubuh menurun, risiko penyakit kronis meningkat, dan suasana hati menjadi mudah marah atau sedih. Yang sering tidak disadari adalah kualitas tidur bukan hanya ditentukan oleh penyakit atau faktor usia, tetapi juga oleh kebiasaan malam yang terlihat sepele. Minuman yang kita konsumsi, aktivitas sebelum tidur, bahkan cahaya di kamar bisa memengaruhi tubuh selama berjam-jam setelahnya. Karena itu, mari kita kenali satu persatu kebiasaan yang tanpa sadar merusak tidur agar kita bisa memperbaikinya dan kembali menikmati tidur yang menenangkan. 1. Minum terlalu banyak air sebelum tidur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memenuhi kebutuhan cairan memang penting, tetapi waktu meminumnya juga sangat berpengaruh pada kualitas tidur. Jika kita minum terlalu banyak air 1-2 jam sebelum tidur, ginjal akan tetap bekerja aktif di malam hari untuk memproses kelebihan cairan tersebut. Akibatnya, kandung kemih cepat penuh dan memaksa kita bangun untuk buang air kecil. Saya pernah merawat Pak Rahmat, 70 tahun, yang setiap malam bangun 3 kali hanya untuk ke toilet. Beliau mengira itu karena usia. Setelah saya tanya, ternyata ia memiliki kebiasaan minum 2 gelas besar air putih sebelum tidur karena takut dehidrasi. Setelah diarahkan untuk mencukupi cairan di siang hari dan hanya minum beberapa teguk di malam hari, frekuensi bangun malamnya berkurang menjadi 1 kali. Bangun berkali-kali di malam hari akan memutus fase tidur dalam yang penting untuk pemulihan tubuh dan otak. Solusinya sederhana, penuhi cairan secara merata. Sepanjang hari kurangi minum menjelang tidur dan periksa ke dokter bila haus malam terjadi terus-menerus, karena bisa jadi tanda diabetes atau masalah ginjal. 2. Mengonsumsi kopi, teh, atau minuman berkafein malam hari. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kopi, teh, minuman bersoda, bahkan coklat hangat, semuanya mengandung kafein, zat stimulan yang membuat otak tetap terjaga. Kafein bekerja
dengan menghalangi adenosin, senyawa alami yang memberi sinyal kantuk, dan efeknya dapat bertahan 68 jam. Artinya, jika diminum di sore atau malam hari, kafein akan menghambat tubuh untuk masuk ke fase tidur nyenyak. Saya teringat pasien saya, Bu Zahra, 68 tahun. Beliau sering mengeluh tidak bisa tidur cepat walau sudah lelah. Setelah saya telusuri, ternyata setiap malam ia minum teh manis kental sehabis makan malam. Teh tersebut mengandung cukup banyak kafein. Begitu beliau menghentikan kebiasaan itu dan menggantinya dengan susu hangat rendah lemak, kualitas tidurnya meningkat. Bagi lansia, kafein tidak hanya membuat susah tidur, tetapi juga merangsang produksi urin sehingga memperburuk nokturia atau sering buang air kecil di malam hari. Inilah alasan mengapa konsumsi kafein di malam hari harus dihindari. Jika ingin menikmati minuman hangat menjelang tidur, pilih alternatif yang menenangkan seperti teh chamomile, air jahe hangat, atau susu kunyit golden milk. Minuman ini membantu otot dan saraf lebih rileks sehingga tubuh siap beristirahat. Ingat, tidur berkualitas adalah bagian dari gaya hidup sehat yang tidak bisa ditawar. 3. Makan berat atau pedas menjelang tidur Bapak dan Ibu yang saya hormati. Makan adalah kebutuhan, tetapi waktu dan jenis makanan yang kita pilih menjelang tidur sangat menentukan kualitas istirahat malam. Makan berat, apalagi dengan porsi besar, membuat sistem pencernaan tetap bekerja keras saat kita berbaring. Ini dapat menimbulkan rasa penuh di perut begah dan sulit tidur nyenyak. Makanan pedas pun punya tantangan sendiri. Kandungan capsaicin pada cabai dapat meningkatkan suhu tubuh, membuat kita berkeringat, bahkan memicu asam lambung naik GERD. Refluks asam ini seringkali membuat dada terasa panas dan menyebabkan kita terbangun di tengah malam. Saya pernah menangani Pak Sulaiman, 66 tahun, yang gemar makan nasi padang lengkap dengan sambal balado pedas di malam hari. Beliau sering mengeluh sulit tidur dan bangun berkeringat. Setelah mengganti menu malamnya dengan sup sayur hangat dan ikan kukus, tidurnya menjadi lebih nyenyak dan tubuh terasa ringan saat bangun. Idealnya, makan malam dilakukan 3-4 jam sebelum tidur dengan porsi sedang dan komposisi seimbang, karbohidrat kompleks, protein ringan, dan sayur. Hindari makanan pedas atau berlemak tinggi di malam hari. Dengan begitu tubuh punya waktu cukup untuk mencerna dan kita bisa masuk ke fase tidur dalam tanpa gangguan dari perut. 4. Menatap layar gadget atau TV terlalu lama, Bapak dan Ibu yang saya cintai. Di era sekarang, ponsel, tablet, dan televisi menjadi teman setia sebelum tidur. Namun, kebiasaan ini ternyata dapat merusak kualitas tidur, terutama pada lansia. Layar gadget memancarkan cahaya biru blue light yang mengganggu produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang memberi sinyal pada tubuh untuk beristirahat. Saya pernah merawat Ibu Maryam, 70 tahun, yang mengeluh sulit tidur, padahal badan sudah lelah. Setelah ditelusuri, beliau selalu menonton sinetron sampai larut malam atau membaca berita di ponsel hingga mata terasa pedih. Cahaya biru dari layar membuat otaknya tetap aktif seperti siang hari, sehingga sulit untuk merasa mengantuk. Selain itu, konten yang kita tonton juga memengaruhi suasana hati. Berita yang menegangkan atau drama penuh konflik dapat memicu stres dan meningkatkan detak jantung. Kondisi ini membuat tubuh sulit masuk ke fase rileks yang dibutuhkan untuk tidur nyenyak. Solusinya sederhana, hentikan penggunaan gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur. Gunakan waktu tersebut untuk membaca buku fisik berzikir atau mendengarkan murotal Al-Quran dengan pencahayaan redup. Cara ini
membantu tubuh dan pikiran menenangkan diri sehingga tidur lebih cepat dan lebih dalam. Ingat, kualitas tidur malam menentukan semangat dan kesehatan di siang hari. 5. Tidak memiliki rutinitas tidur yang konsisten. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidur bukan hanya soal lama waktunya, tetapi juga soal keteraturan. Tubuh kita memiliki jam biologis alami atau ritme sirkadian yang mengatur kapan kita merasa mengantuk dan kapan terjaga. Jika jam tidur dan bangun berubah-ubah setiap hari, ritme ini menjadi kacau sehingga tubuh sulit menyesuaikan diri. Saya teringat Pak Hasan, 72 tahun yang sering tidur pukul 9 malam, tetapi di hari lain bisa sampai pukul 1 dini hari karena menonton bola. Akibatnya, ia sering terbangun di tengah malam, merasa lemas di pagi hari, dan sulit fokus saat mengaji. Setelah dibimbing untuk tidur dan bangun pada jam yang sama, setiap hari tidurnya menjadi lebih stabil dan tubuhnya terasa lebih segar. Rutinitas tidur yang konsisten memberi sinyal jelas pada otak bahwa sudah waktunya beristirahat. Selain itu, tubuh lebih mudah masuk ke fase tidur nyenyak jika pola ini terjaga. Mulailah dengan menetapkan jam tidur yang sama setiap malam, hindari tidur siang terlalu lama, dan lakukan kegiatan santai seperti membaca Al-Quran, minum teh herbal hangat, atau stretching ringan sebelum tidur. Kebiasaan kecil ini, jika dilakukan rutin, akan membantu kita tidur lebih cepat, lebih nyenyak, dan bangun dengan energi baru. 6. Lingkungan. Tidur yang tidak nyaman. Bapak dan Ibu yang saya cintai, tempat tidur adalah sarang istirahat tubuh. Namun, banyak lansia yang tidak menyadari bahwa lingkungan tidur yang kurang nyaman dapat menjadi penyebab utama sulit tidur nyenyak. Kasur yang terlalu keras atau terlalu empuk bantal yang tidak menopang leher dengan baik atau suhu kamar yang terlalu panas dan pengap, semuanya dapat membuat kita gelisah dan sering terbangun di malam hari. Saya pernah merawat Bu Salmah, 69 tahun, yang mengeluh sering pegal di leher dan punggung saat bangun tidur. Ternyata, ia sudah menggunakan kasur busa tipis selama lebih dari 15 tahun. Setelah mengganti kasur dan bantal sesuai anjuran medis, keluhannya berkurang dan ia mulai tidur lebih nyenyak. Pencahayaan dan kebisingan juga penting. Cahaya terang atau suara bising dari luar bisa mengganggu produksi melatonin dan memutus fase tidur dalam. Gunakan tirai gelap, blackout curtain, atur suhu kamar sekitar 24-26 degan ketujuh, dan pastikan ventilasi udara baik. Jangan lupa, kamar tidur sebaiknya bebas dari barang yang tidak perlu, terutama perangkat elektronik. Lingkungan yang tenang, bersih, dan nyaman akan membuat tubuh merasa aman, sehingga otak memberi sinyal untuk rileks dan masuk ke tidur dalam tanpa gangguan. 7. Masalah kesehatan fisik atau psikologis Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kadang penyebab sulit tidur nyenyak di usia lanjut bukan sekadar kebiasaan atau lingkungan, tetapi masalah kesehatan yang mendasarinya. Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gagal jantung, penyakit ginjal, atau radang sendi dapat memicu rasa nyeri sesak napas atau sering buang air kecil di malam hari nokturia. Semua ini membuat tidur menjadi terpotong-potong. Saya teringat Pak Idris 74 tahun yang setiap malam bangun hingga 5 kali. Beliau mengira hal itu wajar karena usia. Setelah pemeriksaan, ternyata ia mengalami pembesaran prostat jinak BPH yang membuat kandung kemih cepat penuh. Setelah mendapat terapi yang tepat dan mengatur gaya hidup, frekuensi bangun malamnya berkurang drastis. Masalah psikologis pun tak kalah besar pengaruhnya.
Kecemasan stres atau depresi seringkali membuat pikiran terus aktif meski tubuh sudah lelah. Lansia yang kehilangan pasangan hidup atau menghadapi masalah keluarga kerap mengalami insomnia emosional. Dalam Islam, menjaga kesehatan fisik dan mental adalah bagian dari amanah yang Allah titipkan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk berdoa sebelum tidur, memaafkan orang lain, dan menyerahkan semua urusan kepada Allah. Hal ini bukan hanya menenangkan hati, tetapi juga membantu tubuh masuk ke kondisi rileks. Solusi medis dan non-medis perlu berjalan beriringan. Periksakan kesehatan secara rutin, kendalikan penyakit kronis, dan konsultasikan dengan dokter bila ada nyeri atau gejala lain yang mengganggu tidur. Untuk kesehatan mental, rajinlah berinteraksi dengan keluarga, ikut pengajian, dan lakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi atau senam lansia. Ingat, tidur adalah kebutuhan dasar tubuh. Mengatasi masalah kesehatan fisik maupun psikologis berarti memberi kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan diri setiap malam, sehingga di pagi hari kita bisa menyambut hari dengan semangat pikiran jernih dan hati yang lapang. Bapak dan Ibu yang saya cintai, tidur nyenyak di usia lanjut seringkali terganggu oleh gabungan kebiasaan sehari-hari dan masalah kesehatan yang kita anggap sepele. Salah satunya adalah menatap layar gadget atau TV terlalu lama sebelum tidur. Cahaya biru dari layar menghambat produksi melatonin, hormon pengatur tidur. Konten yang menegangkan juga memicu stres dan membuat otak sulit tenang. Solusinya, hentikan penggunaan layar setidaknya 1 jam sebelum tidur dan ganti dengan aktivitas santai seperti membaca Al-Quran atau berzikir. Kedua, tidak memiliki rutinitas tidur yang konsisten. Jam tidur yang berubah-ubah membuat ritme sirkadian tubuh kacau. Akibatnya, tubuh bingung kapan harus rileks dan kapan harus aktif. Menetapkan jam tidur dan bangun yang sama setiap hari akan membantu otak mengirim sinyal tidur tepat waktu. Ketiga, lingkungan tidur yang tidak nyaman. Kasur, bantal, suhu ruangan, cahaya, dan kebisingan semuanya memengaruhi kualitas tidur. Kamar yang terlalu panas, bantal yang salah posisi, atau suara bising dari luar bisa memutus fase tidur dalam. Pastikan kamar bersih, tenang, sejuk, dan bebas gangguan elektronik. Terakhir, masalah kesehatan fisik atau psikologis. Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, pembesaran prostat, atau radang sendi sering memicu nyeri dan nokturia. Masalah mental seperti stres dan depresi pun membuat pikiran aktif di malam hari. Perawatan medis yang tepat ditambah dukungan keluarga dan kebiasaan Islami seperti berdoa sebelum tidur akan sangat membantu pemulihan kualitas tidur. Jika keempat faktor ini terjadi bersamaan, tidur akan menjadi tantangan besar. Namun, kabar baiknya, dengan langkah perbaikan yang konsisten, dari mengatur kebiasaan, memperbaiki lingkungan, hingga menangani masalah kesehatan, insya Allah Bapak dan Ibu dapat kembali merasakan tidur yang dalam, menenangkan, dan memulihkan energi. Bapak dan Ibu, tidur nyenyak bukan mustahil di usia lanjut. Perbaiki kebiasaan, ciptakan lingkungan nyaman, dan tangani masalah kesehatan sejak dini. Insya Allah, tubuh dan hati akan lebih segar. Di video berikutnya, kita akan membahas minuman malam alami yang membantu tidur lebih dalam tanpa obat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami.